tubuhku butuh apa. Ternyata kalau kita mau jujur nih, tubuh tuh nanti akan memberikan sinyal loh. Ini bagus nih, ini viral nih kan gitu kan, kita makan tuh. Ternyata pada waktu itu tubuh nggak butuh itu loh. Tubuh itu butuh telo mungkin, tubuh itu mungkin nggak butuh makan, butuh jalan-jalan. Kemudian latihan berikutnya apa? Belajar merasa cukup pada banyak hal. Ya angel juga ternyata. Ada waktu di mana dia pengen viral. Begitu viral, ada waktu di mana dia pengen nyepi. Latihan pertama. Latihan yang kedua, yang punya anak, latihan tidak memaksa anak untuk sesuai yang kita inginkan. Hukum hidup itu repetisi, Mas. Jika kita belajar ilmu bawah sadar, tidak semua yang kita dengar itu bisa jadi program tuh. Hati-hatilah dengan yang ngomong tuh. Saya belajar hipnosis beneran. Tidak segampang itu memprogram manusia asli. Baca dulu buku-bukunya Milton Erickson, Bill O'Hanlon, Calvin Banyan. Tidak segampang itu. Kalau segampang itu memprogram manusia, nggak ada orang salat Jumat itu ngantuk nggak? Ngantuk. Tidur nggak? Masuk nggak isi khutbahnya? Enggak. Lah iya. Cepet apa yang kamu baca sebelum sit. Belajar dulu. Ya kan? Ngantuk. Aku ya iya. Tapi ya lali. Saya belajar bagaimana Milton Erickson melihat manusia. Tidak selamanya sebelum tidur atau menjadi program. Ada kemarahan, ada flip. Lamunan sepintas itu juga jadi program. Jadi manusia ini terlalu komplit gitu kan. Betul. Jika memang semua yang ngantuk-ngantuk itu jadi program, baik semua orang yang Jumatan. Orang yang ke gereja, orang yang pengajian, orang yang ikut kelas, wah keceng ngantuk loh itu. Apa tadi? Embuh. Tidak segampang itu program manusia. Maka adzan itu ya itu aja. Quran itu ya itu aja supaya terulang. Maka salah satu hukum pemrograman bawah sadar adalah repetisi. Mengulang. Yang kedua adalah unique. Yang ketiga adalah emotion. Yang keempat adalah timing. Waktu dan emosi itu penting. Lah, vipassana sakit, Mas, kalau ikut retreat meditasi. Mulai jam 3, mulai dari meditasi duduk, meditasi jalan, ngamati nafas, ngamati kaki, ngamati kembali bodoh lagi kita. Yang biasanya mengamati Plato, Madilog lah, raimu Madilog itu. Mbok yang ngamati pikiranmu dulu, jangan untuk materialisme itu. Gen Z itu sekarang kepanjangan le mikir. Bahwa penemuan pemikiran seorang yang nulis Madilog itu yang sudah jatuh bangun dari perjuangan pada waktu itu dibaca dengan ungkang-ungkang kaki oleh Gen Z dan akan ditiru cara berpikirnya. Nggak bisa. Saya pernah nih katakan nggak bisa. Kenapa? Pondasinya nggak selesai. Fisiknya tidak tertempa, ketakutannya tidak tertempa, kemarahan itu bahan baku. Kemarahan seorang Tan Malaka kepada penjajahan itu kan luar biasa sampai menghasilkan effort seperti itu. Kok yo enak moco karo ngopi. Jadi kita harus berpadi. Kok yo enak. Begitu juga meditasi. Mengamati nafas. Bangun lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang beranggapan bahwa kita tuh sebenarnya nggak perlu meditasi, karena terkadang meditasi pun juga sebagai semacam bentuk pelarian gitu, pelarian pada saat kemudian kita ke-trigger supaya tenang dan lain sebagainya gitu. Itu gimana, Ki? Sepanjang guru-guru tercerahkan atau guru-guru intelektualnya bagus di dunia ini, tidak ada yang bukan ahli meditasi. Yuval Noah Harari menulis buku Story of Tomorrow, Homo Deus itu, setiap 3 bulan di akhir bulan itu, dia menghabiskan waktunya meditasi, Mas. Mulai September, Oktober, November, Desember, dia 3 bulan nggak ngapa-ngapain. Padahal nggak percaya Tuhan ya? Tapi kan percaya pikirannya sendiri. Siapa tokoh-tokoh hebat abad ini, bahkan abad dulu yang tidak muncul dari meditasi? Karena meditasi itu bukan tentang orang lain. Meditasi itu tentang berkenalan dengan diri sendiri. Lah, inilah yang saya khawatirkan. Banyak orang melihat meditasi hanya sebagai sebuah teknik yang harus begini, harus begitu. Bahkan dengan bahasa amit-amit, saudara kita, di Islam semuanya sudah lengkap. Oke, Islam lengkap. Kepala lu yang belum lengkap. Oke, di Islam sudah sempurna. Ilmumu yang belum sempurna. Meditasi itu bukan tentang kita belajar melambat. Kita belajar melihat jeda, kita belajar melihat kealamian, kita belajar menikmati hal yang pelan. Kita belajar menikmati amarah itu puncaknya kemana sih?
Kita terlalu sering mengatakan, udah diambil hikmahnya, nanti dulu lah. Kamu salah kok ambil hikmahnya, selesaikan dulu emosinya kemana. Anak saya kalau nangis, udah nangis, mau berapa jam? Tak tunggui. Ya belajar menyelesaikan emosinya. Dalam meditasi itu kita berperang dengan pikiran kita sendiri, Mas. Berperang dengan cita-cita, kemalasan, rasa rindu, keinginan yang tidak tercapai. Dan apakah itu pelarian? Ya memang, karena kita sudah lari ke sana, tapi sekarang larinya ke dalam. Nggak salah istilah itu. Kalau mikir larinya keluar, meditasi ngajaknya larinya ke dalam. Apakah salah kata pelan? Tidak, tapi jangan cuma lari. Amati apa yang kamu ada dalam dirimu. Kenapa sih kok aku sensitif pada kata X? Ada kan? Atau makanan X, atau tokoh X, atau agama tertentu. Berarti mungkin ada data yang pernah masuk. Yuk, kita pelan-pelan menyaksikan sebisa-bisanya dulu. Oh, dulu aku pernah ribut di kampus umpamanya. Dia pakai baju ini, makanya kita sensitif pada warna tertentu. Belajar kita saksikan. Menyaksikan sisi negatif dalam diri. Yang kita anggap negatif. Padahal enggak gitu. Ada sisi-sisi yang kita tahan. Guru saya ngomong begini, emosi manusia itu kan berputar. Nanti akan berhenti di titik tertentu manakala ada kelekatan. Kelekatan itu bisa karena senang, bisa karena tidak. Attachment, bahasa sekarang mungkin kelekatan ya. Kita marah, dia melekat, akhirnya putarannya nggak sempurna, Mas. Harusnya putarannya bulat, maka disebut dengan samsara, roda yang selalu berputar. Berhenti di kemarahan, maka dia akan lama di kemarahan. Kita melekat di kemarahan. Akhirnya rodanya nggak berputar. Tapi kalau kita meditasi, kita saksikan, oke, bentar lagi masuk pada marah nih. Ada reaksi marah, menggigil, takut, benci, bahkan banting gelas mungkin. Tapi kan itu nggak akan lama. Saat kita menyaksikan terus, lama-lama mungkin hentakannya. Dan semakin lama kita sudah bisa melihat, oh ini mau muncul nih kayaknya nih. Aku harus siap-siap. Ini mau hujan nih kayaknya nih. Antara pakai mobil, jas hujan, pakai payung, ngeyop, atau menunda keberangkatan. Meditasi juga nanti akan begitu. Bisa nggak ngasih terminologi misalnya, analogi misalnya kita di posisi yang larut tadi dengan emosi, terus kemudian kapan jadi penyaksi. Nah itu tuh gimana? Oke. Kayak tadi ya? Iya. Orang yang bermasalah atau orang jatuh cinta, bermasalah jatuh cinta itu, dia kan nyaris tidak sadar dirinya di mana dan ngapain gitu kan. Karena sedang menikmati kan. Bahwa senang dan sedih itu intensitasnya sama. Cuman makna yang berbeda. Oh ini saya maknai senang, saya joget. Oh ini saya maknai sedih. Ini soal meaning ya? Iya kan? Pertama kita harus tahu dulu apa yang terjadi pada diri saya. Bisa memecah diri. Memecah diri. Nomor satu, Hendra yang galau kira-kira. Saya kasih satu tempat. Hendra yang melekat. Hendra yang melekat. Nanti kan ada satu sisi Hendra yang begitu perut kenyang, habis baca buku, senyum-senyum, apa istilahnya, FYP gitu kan. Nggak usah bijaksana dulu. Hendra yang waras. Split personality ya kan. Ini terjadi secara alami, Mas. Dan kita kan punya sisi itu kan. Kemudian Hendra yang tercerahkan. Ada satu sing galau melekat, Hendra yang senyum-senyum, Hendra yang tercerahkan. Semua itu harus kita kunjungi. Pertama, kita harus menyaksikan Hendra yang ini. Meditasikanlah kita. Kadang-kadang kita nggak membiarkan emosi itu lewat, kita cegat, tapi kita balikkan. Ya nggak selesai, Mas. Balik. Padahal kan harusnya guyu kan. Harusnya kan ngomong cowok itu 5 kali baru dia bersih, baru mau datang. Nggak selesai. Ada teknik abriaksi namanya kan. Ozo itu kan menyebut kayak gitu. Cuk 5 kali selesai, tapi baru 1 kali dicegat sama Hendra yang ini.
Oke, tapi Hendra yang waras hadir dalam kini. Iya kon waras. Warak. Ya kan? Apa namanya? FYP. Coba dalam kondisi ini. Apa yang bisa membedakan nanti? Pengalaman. Kita akan tahu sejauh mana, oh ini akan berakhir nih. Oh ini akan datang nih. Ini akan selesai. Kita selesaikan dulu di sini. Nah, berarti objeknya adalah rasa marah dan takut dan sedih. Kemudian di sini objeknya senang. Meditasi, senyum-senyum, bahagia. Tapi muncul lagi mas. Bosan. Gitu doang. Entah dalam hidup, entah dalam keluarga, entah apa. Muncul kan? Saat bosan pikiran apa? Cari hal lain. Maka guru saya ngomong, crazy monkey mind. Ada monyet, kemudian monyet gila. Sudah monyet, gila lagi kan? Monyet aja sudah rewel, apalagi gila. Gimana caranya? Kasih objek lagi. Kalau tadi objeknya, pisangnya adalah kemarahan, sekarang pisangnya adalah kebahagiaan. Akhirnya muncul afirmasi, terima kasih Tuhan, terima kasih, I love you. Senang lagi, ya kan? Tapi muncul bosan, jenuh, positif semua ini. Bosan, jenuh, penasaran, nggak terima. Oke, terus yang ini, sisi Hendra yang bijaksana. Aku udah pernah di sana, akhirnya ngomong gitu kan? Aku juga pernah di sini, akhirnya gitu kan? Sekarang aku di sini menyaksikan diriku yang dulu. Apa tantangannya di sini? Merasa kehidupan selesai, merasa bisa. Padahal kapan selesai kehidupan? Kematian. Oke? Paham mas? Aku udah pernah di sana, pasti gini mengadili. Kalau kita turun ke situ lagi, kejebak ke situ lagi. Kalau kita terlalu melekat di sini, terjebak. Alami aja. Satu cerita guru saya waktu saya ikut retreat meditasi di Tibet, ada satu tradisi, manakala 2-3 tahun, 4 tahun seorang biksu meditasi di bukit tertentu disuruh turun mas ke pasar maca edan. Supaya apa? Merasakan ketidakenakan. Ternyata jenuh. Guru saya langsung menyuruhin Poja cari nanti yang nulis buku Joy of Living. Beliau pernah retreat sekitar 3 tahun berkeliling dari Himalaya. Yang tadinya beliau adalah biksu yang berpengaruh, guru meditasi yang terkenal, kemana-mana dikawal. Gelandang beliau kemana-mana sendirian, sampai pernah mau mati. Sampai menemukan makna, oh ternyata direndahkan tuh begini dah. Nggak dianggap tuh begini dah. Kesulitan tuh begini. Punya makna berbeda akhirnya. Kebijaksanaan akhirnya muncul kan. Kadang-kadang kita nggak mau turun pada fase itu gitu loh. Lah di sini kita terlalu merasa hidup akan berakhir. Di sini kayak kita udah cukup. Padahal kalau kita mau melihat belum selesai nih. Nanti akan berputar ke sini nih. Ini bisa jajak ke sini ke sini. Lalu gimana menyikapinya? Ya itulah hidup. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Gitu. Ada nggak latihan yang tidak se ekstrim itu gitu? Jadi kita banyak merasa bahwa kita itu nggak terlalu penting-penting juga gitu. Kadang kan kita tuh marah kalau kemudian nggak dihargai, nggak dihormati, kan butuh metode-metode yang mungkin bisa real gitu. Gimana? Banyak. Saya melakukan itu. Apa salah satunya Pak? Salah satu yang saya lakukan, saya pernah belajar, saya mengatakan belajar, kemana-mana nggak sandalan. Oke. Seperti sahabat kita yang terkenal itu, Robin. waktu ke Amerika, bahkan saya nggak sandalan di Amerika yang kedua. Tujuan saya adalah keluar dari, apa tadi? Kebiasaan. Habit. Orang pakai sandal. Tapi ternyata ego itu nggak pernah selesai, Mas. Begitu saya sudah tidak lagi sandalan, walaupun tidak selama beliau, tidak se-ekstrim beliau, muncul, aku sudah bisa melampaui egoku sendiri. Ego baru lagi nih. Baru lagi ya. Loh, awal-awal istriku malu, Mas. Aku Gramedia nggak sandalan, ke bank nggak sandalan. Ih, apaan sih Bapak, anak saya apalagi kan? Hanya saya merasa menang di situ. Ego ini kayaknya. Aku beda sama kamu gitu. Aku sudah melampaui dualitas kesedihan dan tidak dianggap orang. Tapi ternyata ada ego baru. Saya menganggap berbeda sama dia gitu. Akhirnya satu waktu tertentu begitu saya ke Amerika, saya pulang, saya mikir udah ketemu. Jebakannya sama. Saat saya keluar dari kebiasaan tidak sandalan dan planless pada waktu itu, ada jebakan baru lagi bahwa aku merasa berbeda dengan orang itu gitu. Ini belum tercerahkan aku ini. Di sini aku berkutat, enak dilihatin orang. Tapi ada waktu setelah saya naik ke sini, ya kalau aku mau sandalan, sandalan. Kalau enggak ya sudah.
Tapi ada pertimbangan banyak. Kadang-kadang aku takut duri, kadang-kadang takut rabies, takut macam-macam kan. Berarti pertimbangannya adalah kedewasaan. Maka kalau pertanyaannya tadi, ego-ego ini tadi selalu ada jebakan-jebakannya. Maka latihannya gimana? Yang saya lakukan ya saya menanggalkan kebiasaan yang dianggap ya buat status di komen ya luweh, gak di komen ya luweh. Ya angel juga ternyata. Ada waktu di mana dia pengen viral. Begitu viral ada waktu di mana dia pengen nyepi. Latihan pertama. Latihan yang kedua, yang punya anak, latihan tidak memaksa anak untuk sesuai yang kita inginkan. Yang punya anak. Oke. Kemudian yang nggak punya, yang belum punya anak, latihan untuk kita tidak ikut-ikutan meyakini bahwa nasib kita tidak harus sama dengan orang lain. Tidak ikut-ikutan meyakini bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu latihan juga, Mas. Aku nggak, dalam konteks Islam, kan ada 3 tuh. Iman, Islam, ihsan. Iman tolak ukurnya adalah prasangka keimanan. Islam tolak ukurnya adalah urut-urutan syar'i. Tapi ihsan ini kan penting kita pelajari. Melihat Allah. Iya. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah kan melihatmu. Lah, ini bisa kita pakai pada bab perencanaan. Aku nggak sempat mikir cita-citaku, berprasangka positif sebelum tidur apapun. Luweh. Gusti Allah paham. Berarti saat kita mempraktekkan itu, kita sudah mempraktekkan ihsan. Nah, berarti ada dasarnya loh, Mas. Kamu nggak sempat memikirkan nasibmu, anakmu, dan betul-betul kamu yakin bahwa Tuhan melihat kok. Nah, bahasa saya tadi, belajar meyakini bahwa nasibmu tidak harus sama dengan orang itu, walau pekerjaannya sama, tinggalnya sama, saudara sama. Nah, itu latihan kedua. Latihan ketiga apa? Melihat makanan. Lihat makanan artinya, aku makan karena mau makan. Tubuhku butuh apa? Ternyata kalau kita mau jujur nih, tubuh itu nanti akan memberikan sinyal loh. Wah, ini bagus nih, ini viral nih, kan gitu kan, kita makan tuh. Ternyata pada waktu itu tubuh nggak butuh itu loh. Tubuh itu butuh telo mungkin, tubuh itu mungkin nggak butuh makan, butuh jalan-jalan. Kemudian latihan berikutnya apa? Belajar merasa cukup pada banyak hal. Dulu saya tersiksa dengan satu hal, buku. Walah, pengeluaran terbanyak saya buku, Mas. Walah, kalau udah lihat buku kayaknya apa. Belajar merasa cukup tuh berat juga. Takut ketinggalan, ya kan? Takut dianggap nggak mampu, takut selalu ada. Sampai saya ingat Mas Arif tuh saya pernah ngomong, belajar untuk tidak belajar. Lalu gimana caranya? Belajar menikmati apa yang sudah ada. Termasuk ilmu itu ego gitu. Membaca buku, pakaian, dan banyak latihannya, Mas, banyak sekali. Tergantung mana yang paling mungkin. Dia belajar merasa cukup, belajar tidak mengkait-kaitkan nasib pada orang lain, dan belajar meyakini bahwa ihsan itu ada. Kalau kau tidak sempat menuliskan cita-citamu, ada malaikat yang mengaminkan, dan yakini itu. Nggak harus tahu teorinya dari mana, nggak harus tahu siapa yang ngomong, apakah level of consciousness berapa, nggak harus. Kita sudah ihsan kok. Lah, level of consciousness itu kan adanya di syariat. Kita sudah tidak main syariat lah. Itu boleh juga gitu. Ya, saya paham itu gitu kan. Nah, tapi kan Gen Z itu juga mulai bangga. Oh, kayaknya yang paling benar tuh ajaran Osho gitu ya. Ada apa tuh namanya, dynamic meditation. Dynamic meditation. Nah, ini nih kalau misalnya dikomparasikan gitu, sebenarnya intisarinya apa, titik persamaannya di mana, output yang ingin dicapai itu sebenarnya seperti apa? Itu kan semuanya sebenarnya kan, saya sependapat ya dengan yang disampaikan Ki Nuryanto ya. Dikit-dikit apa tuh namanya, menurut guru saya itu tuh bagus juga gitu, karena bagaimanapun semuanya tuh konsep dari leluhur-leluhur kita, guru-guru kita gitu kan. Itu gimana tuh? Iya. Itu pengamatan tuh. Kalau teman-teman yang memahami Osho, tolong pelajari Osho secara utuh. Ada era yang muncul berbarengan tuh, Osho sama Jiddu Krishnamurti. Dengan pemikiran yang dua orang itu bertentangan. Kemudian ada satu fase, penulis yang terkenal juga adalah siapa? India yang dapat Nobel juga pada waktu eranya juga sama dengan Osho.
Rabindranath Tagore. Beliau seorang penulis yang juga pernah ke Bali. Saya mempelajari Osho, saya punya banyak buku Osho gitu kan. Yang di Osho bahas itu adalah Sufi, Zen, Buddhism, terus apalagi psikologi dan lain-lain gitu kan. Artinya Osho juga bukan murni pemikiran Osho gitu kan. Dia menerjemahkan apa yang dilakukan Sang Buddha, menerjemahkan apa yang dilakukan oleh guru-guru spiritual termasuk Al-Khalaj dan lain-lain gitu kan. Itu juga konsep. Kalau kita mau crash-crashan, ya ngapain belajar sama Osho sebelum Osho sudah ada guru? Osho juga konsep gitu. Jika kita berbicara fair ya. Dan bisa jadi Osho juga belajar di Nusantara. Oh ya pastilah. Heeh. Pastilah, eranya sama. Seperti yang terkenal dari yang beliau lakukan itu adalah dynamic meditation. Ya. Yang nggak ngomong itu kan. Lah, teman-teman yang belajar hipnoterapi, salah satu cara membuat otak kritis atau otak sadar itu lelah. Sehingga begitu otak sadar, otak kritis itu lelah, yang muncul adalah bawah sadar. Makanya ada metode Jibris. Katarsis, Jibris, Katarsis. yes, sama. Semua punya. Orang Jawa punya apa? Punya. Pak Subut. Subut. Punya sekali. Subut itu terkenal di Amerika. Mulai tahun 59 terkenal. Di Cipete itu besar sekali.